Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi Kalimantan Barat. Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan. Mata pelatihan membangun tim efektif di era new normal, bersama Zainuri, Widyaswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Pendahuluan, deskripsi singkat mata pelatihan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan membangun tim kerja yang partisipatif dan efektif. High Performance Team, melalui konsep tim partisipatif dan efektif, karakteristik tim efektif dan partisipatif, dan strategi menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang prima di era new normal yang mengedepankan teknologi dan fleksibilitas. Hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu membangun tim kerja yang efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang baik di era new normal yang mengedepankan keseimbangan teknologi dan fleksibilitas. Indikator hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat memahami substansi ceramah membangun tim efektif oleh penceramah, menjelaskan konsep tim efektif era new normal, menguraikan karakteristik tim efektif era new normal dan membangun tim efektif di era new normal, materi pokok dan submateri pokok, membangun tim efektif era new normal, konsep tim efektif era new normal, karakteristik tim efektif era new normal dan strategi membangun tim efektif di era new normal. Identifikasi pemangku kepentingan, pengertian stakeholder. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang terpengaruh atau dapat mempengaruhi tindakan organisasi. West mendefinisikan stakeholder sebagai perseorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah tim. Dalam kepemimpinan birokrasi, stakeholder perseorangan dapat berasal dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat organisasi publik atau swasta yang berpengaruh ataupun terpengaruh oleh sebuah kebijakan, program, kegiatan organisasi publik, dalam rangka memberikan added value kepada masyarakat. Memahami peran dan pengaruh mereka sangat penting bagi manajemen dan pengambilan keputusan yang efektif. Jenis-jenis atau kategori stakeholder. Pemangku kepentingan dapat dikategorikan menjadi 1. Stakeholder primer, yaitu mereka yang langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh di sini dapat bersifat positif maupun negatif. 2. Stakeholder sekunder, yaitu mereka yang tidak langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh di sini dapat bersifat positif maupun negatif pula. 3. Stakeholder utama, yaitu mereka yang dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kegiatan pemerintah, dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi yang memiliki program tersebut. Setiap jenis stakeholder memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda dalam kegiatan organisasi. Langkah pembuatan net map. 1. Identifikasi aktor stakeholder. A. Ajukan pertanyaan siapa stakeholder yang terkait dengan keberhasilan kegiatan, atau siapa stakeholder yang paling berpengaruh terhadap inovasi yang akan dilakukan. B. Tempatkan nama-nama para aktor tersebut di atas kertas flip chart secara tersebar. Semakin kompleks sebuah kegiatan akan semakin banyak stakeholder yang terkait. C. Kelompokkan pada kategori stakeholder dalam net map, misalnya, pemerintah warna kuning, organisasi masyarakat warna biru, dunia usaha warna hijau, aktor internasional warna merah. 2. Kaitkan hubungan antar stakeholder yang mengindikasikan jenis dan kekuatan hubungan mereka. A. Menarik garis panah yang menghubungkan stakeholder satu dengan yang lain, yang berarti hubungan formal, hierarki, pelaporan, aliran dana, koordinasi. Hubungan informal, kesetiakawanan, konflik, advokasi. B. Warna garis menunjukkan jenis hubungannya. Misalnya, garis hijau menjelaskan aliran dana, garis merah menjelaskan hubungan hierarki, garis kuning menjelaskan hubungan koordinasi. Hal ini membantu dalam memahami dinamika di dalam organisasi. 3. Memetakan tujuan hubungan antar stakeholder. A. Menuliskan posisi tujuan hubungan, dengan menuliskan tanda positif, negatif atau positif garis miring negatif, di ujung panah pada garis hubungan yang mengindikasikan positif, yang berarti stakeholder memberikan dukungan, negatif, yang berarti stakeholder tidak memberikan dukungan, positif garis miring negatif, yang berarti stakeholder netral.
Pemetaan bertujuan menilai pengaruh setiap pemangku kepentingan dengan menanyakan dampaknya terhadap isu atau program tertentu. Hal ini akan membantu dalam memprioritaskan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh mereka. 4. Berikan tanda kekuatan pengaruh setiap aktor. Ajukan pertanyaan seberapa besar pengaruh stakeholder X terhadap Y dalam konteks program yang sedang dibahas. Penggambaran besarnya pengaruh dilakukan dengan menempatkan tugu pada sisi stakeholder, rendah, 1-2, sedang, 3-5, tinggi, 6-8, sangat tinggi, 9-10, semakin tinggi pengaruh stakeholder terhadap isu, program maka semakin tinggi tugu yang ditempatkan. Dalam banyak pengalaman, beberapa aktor akan memiliki tugu yang sama tinggi karena memang mereka memiliki pengaruh yang sama kuat terhadap isu, program tersebut. 5. Amati kembali peta hubungan tersebut dan yakinkan akurasinya. 6. Kelompokkan stakeholders ke dalam kategori promoters actors, latent actors, defendant actors, apathetic actors. 7. Tentukan nilai-nilai yang dianut dan berlaku bagi masing-masing kelompok stakeholder. 8. Tentukan langkah-langkah strategi berkomunikasi dengan stakeholders ke dalam stakeholder mapping meliputi A. Key player, promotor, B. Keep informed, latent, C. Keep satisfied, defenders, D. Minimal effort, apathetics. 9. Tes kembali peta tersebut dengan mengklarifikasi kembali tiap aktor dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan, apakah aktor ini benar-benar mendukung kegiatan X? 10. Diskusikan kembali peta hubungan tersebut dengan mengaitkan apakah arti keterhubungan bagi strategi organisasi publik, dari mana pengaruh akan datang, dan apa yang akan terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan tujuan. Strategi memengaruhi pemangku kepentingan, memetakan pengaruh stakeholder. Upaya memengaruhi stakeholder diawali dengan mengelompokkan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya. Pengelompokan dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil pemetaan stakeholder, dengan menggunakan net map. Peta pengaruh stakeholder disajikan dalam gambar berikut. Sumbu horizontal X menunjukkan kepentingan masing-masing stakeholder. Sumbu vertikal Y menunjukkan pengaruh masing-masing stakeholder. Ciri-ciri keempat kelompok stakeholders, A. Promoters, memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil, atau menggagalkannya. B. Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk memengaruhi kegiatan. C. Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi program jika mereka menjadi tertarik. D. Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan. Strategi berkomunikasi. Mengembangkan strategi komunikasi yang disesuaikan dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan, sebagai berikut. Promoter dengan strategi konsultasi, persuasi, progress report. Latents dengan strategi koordinasi, edukasi, informatif. Defenders dengan strategi informatif, koordinasi. Apathetics dengan strategi informatif, koordinasi. Tujuannya agar pemangku kepentingan tetap mendapat informasi dan terlibat. Bagian terakhir, bringing stakeholders on board, mapping. Memetakan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya. Sumbu horizontal X menunjukkan kepentingan masing-masing stakeholder. Sumbu vertikal Y menunjukkan pengaruh masing-masing stakeholder. Minimal effort atau upaya minimal untuk stakeholder apathetics dengan low influence pengaruh rendah, dan low interest, kepentingan rendah. Keep satisfied, meet their need, artinya jaga kepuasannya penuhi kebutuhannya, bagi stakeholder latents dengan high influence. Pengaruh tinggi dan low interest, kepentingan rendah. Keep informed, show consideration, artinya jaga agar tetap terinformasi tunjukkan perhatian, bagi stakeholder defenders dengan low influence, pengaruh rendah dan high interest, kepentingan tinggi. Key player, manage closely, artinya pemain kunci kelola dengan erat, bagi stakeholder promoter, high influence, pengaruh tinggi dan high interest, kepentingan tinggi. Kalaulah Anda makan tape, jangan lupa makan nasi, kalau Anda ikut PKP. Janganlah tunda konsultasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.